Hari ini saya akan melanjutkan soal-soal yang seri keempat, yaitu tentang moderasi beragama dalam pandangan Alkitab, hidup rukun dan damai. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam pandangan Alkitab? A. Mengabaikan perbedaan antar agama. B. Menghormati dan hidup berdampingan dengan sesama tanpa kekerasan. C. Mengutamakan keyakinan pribadi lebih dari orang lain. D. Menyebarkan ajaran agama dengan cara paksa. E. Memaksakan agama tertentu untuk diikuti oleh semua orang. Jawaban yang tepat adalah B. Menghormati dan hidup berdampingan dengan sesama tanpa kekerasan. Pembahasannya, moderasi beragama menurut Alkitab adalah hidup rukun dan damai dengan sesama, menghormati perbedaan dan tidak melakukan kekerasan dalam menyebarkan keyakinan seperti yang diajarkan dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Soal selanjutnya, Matius 5 ayat yang ke-9 mengajarkan kita untuk A. Mencari kemenangan atas musuh. B. Membawa damai kepada orang lain. C. Mempromosikan agama kita secara agresif. D. Menghancurkan kebencian dengan kebencian. E. Tidak peduli dengan konflik agama. Jawaban yang tepat adalah B. Membawa damai kepada orang lain. Pembahasannya, Matius 5 ayat yang ke-9 mengajarkan bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang berbahagia dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini menunjukkan pentingnya hidup damai dalam konteks moderasi beragama. Soal selanjutnya nomor 3. Apa yang dikatakan Alkitab dalam Roma 12 ayat yang ke-18 mengenai hidup damai dengan semua orang? A. Jangan pernah berurusan dengan orang yang tidak seiman. B. Hidup damai hanya dengan orang yang seagama denganmu. C. Jika mungkin selama itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. D. Ciptakan jarak dengan mereka yang berbeda agama. E. Perang adalah solusi terbaik dalam menghadapi perbedaan. Jawaban yang tepat adalah C. Jika mungkin selama itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pembahasan Roma 12 ayat 18 mengajarkan kita untuk berusaha hidup damai dengan semua orang. Sejauh itu memungkinkan. Ini mencerminkan ajaran moderasi beragama yang mengutamakan perdamaian dalam kehidupan bersama. Selanjutnya nomor 4. Ya, kita akan bahas soal nomor 4. Apa yang ditekankan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengenai cara kita merespon orang yang berbuat jahat kepada kita? A. Membalas kejahatan dengan kejahatan. B. Mengabaikan mereka dan tidak peduli. C. Membalas mereka dengan berkat. D. Menuntut keadilan dengan kekerasan. E. Menghindari mereka selamanya. Jawaban yang tepat adalah C. Membalas mereka dengan berkat. Pembahasan 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalasnya dengan berkat. Ini adalah prinsip hidup yang moderat, yang menekankan kasih dan pengampunan dalam menghadapi perbedaan atau konflik. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa hikmat yang datang dari atas adalah A. Keinginan untuk mendominasi orang lain. B. Tidak peduli dengan perasaan orang lain. C. Bijaksana, damai, penuh kasih dan dapat dibawa bekerja sama. D. Menilai orang lain berdasarkan pendapat pribadi. E. Keinginan untuk menjadi yang paling benar. Dan jawaban yang tepat adalah C. Bijaksana, damai, penuh kasih dan dapat dibawa bekerja sama. Pembahasannya, Yakobus 3 ayat yang ke-17 mengajarkan bahwa hikmat yang datang dari Tuhan adalah penuh damai, bijaksana, dapat bekerja sama, dan penuh kasih. Ini adalah karakteristik dari moderasi beragama
yang hidup rukun dengan orang lain. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Alkitab mengajarkan tentang pentingnya kasih dalam hidup bersama. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7, kasih yang sejati ditandai dengan A. Keinginan untuk menang dalam setiap argumen, B. Ketidaksabaran dan kecemburuan terhadap orang lain, C. Kesabaran, kemurahan dan tidak menyimpan dendam, D. Menilai dan menghakimi orang lain, E. Mengutamakan kepentingan diri sendiri. Jawaban yang tepat adalah C. Kesabaran, kemurahan dan tidak menyimpan dendam. Pembahasan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7 menggambarkan kasih sejati yang penuh dengan kesabaran, kemurahan hati dan tidak menyimpan dendam. Kasih yang sejati mendasari moderasi beragama yang mengutamakan hidup berdampingan secara harmonis. Oke, selanjutnya nomor 7. Apa yang ditekankan dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 3 mengenai hubungan dengan sesama? A. Menuntut hak-hak kita dengan keras, B. Menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai, C. Menyebarkan berita dengan cara paksa, D. Memaksakan pandangan agama kita kepada orang lain, E. Mencari keuntungan pribadi di atas segalanya. Jawaban yang tepat adalah B. Menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai. Pembahasannya Efesus 4 ayat 2 sampai 3 mengajarkan kita untuk menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai. Ini menunjukkan pentingnya hidup dalam kesatuan dan perdamaian sebagai bagian dari moderasi beragama. Next, kita lanjut nomor 8. Apa yang dimaksud dengan saling mengasihi dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35? A. Mengasihi orang yang sepaham saja, B. Mengasihi orang yang selalu setuju dengan kita, C. Mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita tanpa memandang perbedaan, D. Mengasihi hanya pada waktu kita membutuhkan pertolongan, E. Mengasihi hanya pada saat perayaan agama. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita tanpa memandang perbedaan. Pembahasannya Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, yang berarti mengasihi tanpa memandang perbedaan termasuk dalam hal agama, suku, ras. Oke. Next, nomor 9. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa damai sejahtera dari Allah akan A. Menjadi kekayaan terbesar bagi kita, B. Menjadi pedoman hidup kita dalam menghadapi kesulitan, C. Menghapuskan semua masalah hidup, D. Membuat kita lebih kuat dari orang lain, E. Membebaskan kita dari setiap masalah. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Menjadi pedoman hidup kita dalam menghadapi kesulitan. Pembahasannya Filipi 4 ayat yang ke-7 mengajarkan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, memberi kita ketenangan dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan. Soal nomor 10. Dalam Matius 5 ayat yang ke-44 Yesus mengajarkan kita untuk A. Menghukum musuh kita, B. Mencintai musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita, C. Mengabaikan musuh kita dan tidak peduli dengan mereka, D. Menghindari musuh dan mencari perlindungan, E. Membalas dendam kepada musuh kita. Jawaban yang tepat adalah B. Mencintai musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Pembahasan Matius 5 ayat yang ke-44 mengajarkan kita untuk mencintai musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Ini adalah ajaran moderasi beragama yang menekankan kasih, pengampunan, dan perdamaian, bahkan kepada mereka yang tidak seagama atau berselisih dengan kita. Jadi itu, selamat mempersiapkan diri, semoga lulus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video penyuluh zaman now. Tuhan memberkati.